Ya Tuhan, Tuhan kami. Silakan kiranya turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, sementara kita beribadah, berbakti kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, diberkati Tuhan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu kita menyembah Dia karena kita telah menerima kuasa, karena kita telah ditebus oleh Dia. Lari
kasih Tuhan. Kita mau coba nyanyikan lagu ini, refnya saja secara pelan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang untuk kami bawa di setiap langkah. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi kita mau katakan bersama-sama. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sembah. Haleluya. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mempersiapkan hidup kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan sekali lagi hidup kita. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku? Yesus berfirman, dengarlah ini jawab. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang. Dia pikul segala bebanku. Kita mau katakan dia
Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami mendengarkan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang hamba-Mu katakan adalah berasal dari hati-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan pembaharuan dalam akal budi kami, ya Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan jalan yang lurus daripada Engkau, sehingga Tuhan hidup kami semakin hari semakin Kau berkenan. Terima kasih ya Tuhan, beri kepada kami untuk mau berkonsentrasi pada firman-Mu. Beri kepada kami kemampuan untuk melaksanakan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Kita pada pagi hari ini akan membaca sebuah ayat firman Tuhan dari dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara, judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah menjadi saudara dalam kesukaran. Saudara, orang bisa mengalami kesukaran pada saat dia menjalankan kehidupannya dengan keliru. Jadi karena kesalahannya sendiri dia bisa jatuh dalam kesukaran, kelemahan, dan kesulitan dan permasalahan. Ada juga orang karena dibuat oleh orang lain, diperdaya oleh orang lain, sehingga hidupnya mengalami kesukaran. Nah, pada saat dia
sedang susah, sukar, lemah seperti itu saudara. Dia membutuhkan sebuah tangan yang kuat. Kalau kita bilang, ya tangan Tuhan pasti bisa. Bisa saudara. Tapi terkadang dan seringkali Tuhan juga mau memakai tangan-tangan sesama manusia untuk memperkuat orang dalam kesukarannya, untuk menjadi seorang saudara bagi orang-orang tersebut saudara. Jika kita memiliki seseorang yang dekat dengan kita, seseorang yang hidupnya barangkali berdampingan dengan kita, tetangga kita, saudara-saudara kita segereja saudara, apakah yang akan kita taruhkan di dalam dirinya? Di situ tadi katakan seorang sahabat menaruh kasih. Apa yang akan kita berikan kepada sesama kita itu saudara? Di sini dikatakan kasih, kasih dan kasih. Saudara, saya memiliki 2 buah gelas yang saya persiapkan tadi malam di sini saudara. Satu gelas ini adalah bagaikan minuman yang tidak baik, tidak menyehatkan kalau diminum. Namanya apa saudara? Barangkali bahkan sampai membuat orang meninggal dunia. Namanya apa saudara? Racun ya, mungkin ya saudara. Racun ya. Satu lagi saudara, di sini isinya, wah ini punyanya Agnes Monica ini TJ ya, madu saudara. Nah, saudara, kalau kita memiliki teman dekat, saudara seiman yang sedang dalam kesukaran, mana yang kita pilih untuk kita berikan pada mereka? Apakah yang di sebelah kiri saya ya saudara, racun, ataukah sebelah kanan, madu? Ada seorang pelajar saudara, namanya pelajar itu kan pengetahuannya tinggi ya, kalau mau bicara Jawa, meripit begitu ya, sistematisnya itu sangat luar biasa. Kalau menanyakan sebuah kepribadian orang, dia tanya, orang itu kan baik bukan, pelayanannya kan begini bukan, kepribadiannya kan begini bukan begini ya, nanti lama-lama kelemahannya apa ya, gitu saudara. Itu orang yang expert ya, berpendidikan tinggi, sampai orang yang diajak bicara, wah nggak tahu arahnya kemana, lah bicara semua apa yang diminta dikatakan saudara. Itu namanya orang yang berpendidikan. Nah, orang ini pendidikannya sangat tinggi saudara. Dia memiliki dosen yang ciamik, dan dia itu smart, very smart, sehingga nilai-nilainya selalu bagus. Dia menghafal, saudara, yang dihafal itu apa saudara? Kitab Taurat. Hafal kabeh gampang, 100 kabeh nilainya. Tetapi pada suatu hari dia melihat, dia mendengarkan, dia meneliti, ada seseorang yang beda mengajarnya dengan hukum Taurat yang dipelajarinya dengan sangat-sangat serius itu. Orang ini saudara melakukan hal-hal di hari Sabat. Apa saudara? Menyembuhkan orang sakit, menolong orang, memetik gandum di hari Sabat. Wah, ini pelanggaran ini. Siapa ini? YESUS, Yesus. Dia tidak melakukan hukum Taurat ini. Wah, ini pengajar sesat. Saudara, orang ini, pelajar ini yang bernama Saulus, menyelidiki Yesus itu bagaimana, dan taulah dia bahwa Yesus itu banyak sekali pengikutnya. Waduh, nyari orang sesat, banyak pengikutnya, tidak boleh.
Yesus. Lalu dia menyeretnya di tengah-tengah orang banyak, saudara. Lalu menyuruh mereka melempari dia dengan batu. Matilah dia. Tidak hanya itu, saudara, dia pergi ke seluruh Yerusalem. Untuk apa? Menangkap orang-orang Kristen, bahkan membunuhnya, bahkan menyiksanya. Saudara mungkin kayak ngelotok, ya. Sekarang coba bayangkan di kota Semarang, saudara dikejar-kejar, saudara mau dibunuh, bayangkan, ya, saudara. Kalau itu menimpa kita, nah mungkin kita sampai keluar kota itu. Orang-orang Kristen pada waktu pengikut Kristus pada waktu itu, ya, tersebar kemana-mana, takut sama yang namanya Saulus ini, saudara. Suatu hari dia pergi ke sebuah kota bernama Damsyik, membawa surat izin dari otoritas pada waktu itu untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus, untuk memenjarakan mereka, untuk membunuh mereka. Saudara, dalam gambar-gambar dia naik kuda, dia juga naik onta, ada gambar lain. Ada gambar lain juga dia hanya berjalan kaki. Tetapi peristiwa yang penting adalah ketika dia di tengah jalan, saudara, ada sinar tiba-tiba yang sangat silauan, membuat dia rebah. Dan dari sinar itu keluar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau beri umatku?" Apa, saudara? Racun. Saulus tahu bahwa yang di atas yang bicara dari sinar itu bukanlah manusia biasa. Lalu dia mengatakan, "Siapa engkau ya Tuhan?" "Aku ini adalah Yesus yang engkau aniaya." Saudara, Saulus berusaha bangkit dari rebahnya dia, saudara. Dan suara itu mengatakan, "Pergilah, masuklah ke kota, dan engkau akan mendengarkan apa yang harus kau lakukan." Saudara, Saulus harus dituntun masuk ke kota, saudara. Nah, di situ di kota Damsyik ada seorang murid bernama Ananias, saudara. Ananias mendengar suara Tuhan. Tuhan bilang kepadanya, "Ananias, pergilah ke jalan lurus ke rumahnya Yudas. Di situ kau akan menjumpai seseorang yang bernama Saulus. Kamu harus mendoakan dia." Ananias kaget luar biasa. "Loh Tuhan, apa tidak salah ini Tuhan?" Ya. Ananias tahu benar siapa Saulus itu, orang yang jahat. Dia bilang, "Tuhan, kau tahu dia itu orang yang jahat. Dia itu pembunuh umatmu. Dia itu pemenjara umatmu. Dia penyiksa umatmu. Apa tidak salahnya aku suruh mendoakan?" Yesus bilang, "Nanti aku akan memakai dia sebagai hamba, menjadikan dia sebagai hamba." Ananias pergi ke tempat Saulus, saudara. Lalu dia bilang, "Saulus, Tuhan Yesus yang kau jumpai di tengah jalan menyuruh aku untuk datang kepadamu." Ananias itu tahu, saudara, bahwa Saulus itu buta. Tuhan Yesus bilang, "Nanti supaya kamu mendoakan dia, supaya dia bisa melihat lagi." Tahu. Dan Ananias menurut pada perkataan Tuhan. Yesus menyuruh aku mendoakan kamu supaya kamu disembuhkan dan supaya kamu penuh dengan Roh Kudus. Ananias bisa saja protes sama Tuhan. "Ya wes toh Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu, tapi sik toh Tuhan."
dibawa ke lubang saudara, jalan ya tiba terperosok ke situ dulu ya Tuhan. Terus Tuhan diem sik kok, yo tak doake buta kok. Tak bawa ke perapian misalnya ya. Apa tak jual atau sisik kok Tuhan. Kadang keinginan bahkan seorang hamba Tuhan ya, wah kasih racun sebelah kiri kepada orang-orang yang sedang lemah. Saudara bilang enggak mungkin toh Sinta si Ananias begitu kan sudah cetok, sudah jelas loh dia disuruh Tuhan tuh itu mendoakan selalu, enggak mungkin Ananias berani. Lah kalau kita disuruh itu loh tetanggamu kemarin habis kecelakaan tengok Tuhan ya, kita barangkali enggak peduli bisa loh saudara, sudah cetok loh sama Roh Kudus itu loh cepat loh ditengok-tengok pagi loh kita siang enggak mau Tuhan dia enggak ngerasani keluargaku kok ngono Tuhan, dia enggak ngerasani gereja kok ngono, wah kok gereja ini gede ini biasa ini bahkan perkataan syukur racun di dalam diri kita saudara barangkali saudara enggak langsung nurut ya Tuhan aku kesana bawa batu aku sekal Tuhan mulai jahat kok Tuhan. Kita juga sering jelas ya disuruh Tuhan melakukan kebaikan demi kebaikan sik menunda bisa pusing didelok pokoknya sederhana katanya jahat pokoknya katanya begini sik tidak langsung berangkat seperti Ananias. Ananias adalah teladan yang baik saudara. Meskipun begitu tetapi kalau Tuhan begini ya harus begini. Beri madu saudara kepada orang yang di dalam kesukaran. Saudara, saya punya seorang teman, sebut saja namanya Tommy, bukan nama sebenarnya saudara. Teman itu menjadi sahabat saya di gereja, ketemu di gereja. Saya waktu itu tunas remaja, dia sudah pemuda, kecil pirang tahun ya sama saya. Dia lebih tua dari saya. Lalu dia bahkan mengajar saudara, ya, jadi menyampaikan firman. Wah, ini orang ini baik ya. Seorang pria saudara Tommy. Lalu Tommy menjadi dekat dengan saya dan ubyung-ubyung. Zaman dulu itu orang kalau berteman itu sering dolan gitu, berkunjung, bukan pacaran tapi berkunjung ya. Dan kami menjadi semakin akrab, banyak guyonan, tapi tidak ada cinta saudara. Maksudnya saya menganggap dia sebagai saudara tua gitu. Ya bawa teman-teman datang ya wes guyon-guyon biasa. Satu ketika Tommy bilang kepada saya, Sin, apa Tom? Aku seneng sih mbek saudaramu, cinta sama saudaramu. Cindy, terus dia bilang, sing kui. Oh ya, baik saya bilang. Boleh ya pacaran sama dia? Ya boleh. Saudara, dalam perjalanan mereka pacaran saya mengikuti saudara sampai mereka menikah. Punya anak 2 perempuan semua. Anak-anaknya sudah remaja, saudara, mereka nampak bahagia. Tapi suatu hari anaknya bilang pada saya, Tante, Papa pergi ke Jakarta. Loh, lah apa ke Jakarta? Mau kerja di sana. Oh, barangkali mau memperbaiki perekonomian keluarga. Ya boleh, ya bagus. Tommy bekerja di Jakarta, bulan-bulan pertama mengirim uang saudara kepada keluarganya. Terus tahun pas liburan datang, sering uangnya datang, gitu dikirim. Lama-lama saudara, Tommy tidak mengirim lagi dan anaknya bilang pada tante, Papa sekarang tidak kirim mama lagi, Papa sekarang tidak datang lagi.
sebagai seorang saudara yang memiliki saudara seipar, saudara ipar seperti itu, saudara, sedih hatiku. Kalau tak tutup-tutup ya aku so benci, so jengkel, so matol, so macam-macam ya. Sedih hatiku. Lalu ketika anaknya menikah, anaknya bilang, "Papa tidak datang, Tante. Papa itu sudah hilang di rimba Jakarta," katanya. Kalau mau marah ya wis tak amuk lah, siapa sih tak amuk? Saya juga tidak punya nomornya dia, saudara. Tak doa ketok. Membuat menderita saudara saya ya, keluarga saya ya. Lalu saudara, ketika satu hari saya berkunjung ke rumah saudara saya itu, dia bilang, "Itu si Tommy ketemu dengan keluarga kita di Jakarta ya." Terus bilang apa? Bilang dia tuh sekarang sudah punya istri. Hah? Sudah punya anak laki-laki kira-kira 4 tahunan. Wah saudara, kalau saya marah saudara, pasti dek ini tak onek-onek di SMS pada waktu itu. Tapi saya tidak punya nomornya. Saya doakan saja. Nanti saya sakit saudara. Satu hari anaknya bilang pada saya, "Tante, Papa pulang." "Oh, ya pulang." Wah, dengan semangat mau tengok dia, mau datang ke tempatnya gitu saudara. Mas tak tanya-tanya, wah itu berasi gitu saudara. Tapi anaknya bilang, "Papa itu sakit Tante, diantar seorang sopir, naik kereta api diantar sopir itu, sopir perusahaan, dan naik kereta api diantar karena Papa keadaan sakit." Apa saudara yang ada di dalam hatiku saat itu? Oh Tuhan, mengapa? Apa maksudmu? Sakit apa tolong? Sakit tumor, ada 3 benjolan di tubuhnya, entah di bagian mana. 3 kelihatan, yang di dalam itu wah banyak sudah, sampai nyebar kemana-mana. Mendengar itu hati saya sedih saudara. Terus satu hari dia bilang, "Tante, Papa sekarang di rumah sakit di mana?" Di ini siapa? Yang dekat ini ya, RSUD ini. "Oh ya, aku ke sana. Karena saya tahu saudara ini akhir waktu yang akhir bagi dia. Tapi saya tidak berani datang ke sana sendiri tanpa Tuhan." Saya bilang, "Tuhan, apa yang harus Engkau katakan kepada dia? Apa dia ini mata amu-amu? Apa dia mata caci maki? Lah keadaan sakit, tak mungkin dia marah, tidak mungkin dia bangkit membalas saya, tidak mungkin. Keadaan sakit, ya toh. Apa dia tak sindir-sindir, apa dia mau tak tanya aja. Tanya dia, lah anakmu yang laki-laki itu, kalau saya beli racun loh saudara, siapa nanti yang merawat, siapa yang biayai? Si sekali matanya, wah si Tommy pasti wah akan sedih banget gitu ya saudara. Salah jahat nih keluargaku ya, kalau saya mau sakit hati terus saudara. Atau aku bisa bilang menghadapi dia dengan perkataan, "Kamu kalau pas gini aja datang, kalau pas mau pulang pergi." Tapi saya tidak mau bawa racun saudara. Saya tidak mau bawa pedang dari tangan saya, dari mulut saja saya bisa nguncek nang jero atine dhewe. Tapi saya tanya sama Tuhan, apa Tuhan? Mana nih? Yang harus kulakukan katakan kepada dia. Dan Tuhan menjawab loh saudara, dia bilang, "Katakan kepadanya untuk minta ampun kepada Tuhan. Aku akan mengampuni dia." Oh Tuhan, katakan dia masalah keselamatan kehidupan kekal. Atau mikir wis
dia lagi merem-merem gitu, nggak ada orang yang jaga saudara. Tadi suaminya, istrinya sama anak-anaknya udah pulang, nggak ada yang jaga, sepi hanya dia sendiri. Terus dia agak, tidur Pak, dia agak melek-melek ya mendengar suara saya. Terus dia melihat saya, "Hei Tom," dia bilang, "Oh sip." Puji Tuhan masih ingat ya. Jadi kalau aku bicara dia masih bisa mengerti gitu loh maksud saya. "Gimana Tom, kamu tuh sakit apa?" Dia bilang, "Sakit jantung." Kalau aku bawa dia itu bohong. Wis tak seneni wis, nggak usah ngasih racun ya. Kamu sih nggak usah. Oh enggak, terus rasanya piye? Sesek, dada ini sesek. Oh gitu ya. Terus ada makanan di situ, "Tom, kamu mau makan? Ini makan siang ya." Tak dulang ya Tom. Ketika saya menguapi dia, saudara, timbul rasa kasih dan kasih. Tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi tanggung jawab, tidak ada lagi menuduh. Tom, ini kacang panjang, biar dia tuh siap. Ini jipang agak atos gitu ya saudara. Ini bergedel dagingnya ini enak toh. Enak. Dia merasakan kasih saya saudara. Ketika selesai makan, saya bilang pada dia, "Tom, kamu tuh masih percaya kepada Tuhan Yesus enggak Tom?" "Oh masih, aku masih beriman sungguh kepada Yesus." Wah, Tommy ngomongnya sambil tersengal-sengal tapi cedoh sekali, jelas aku masih beriman kepada Tuhan Yesus. Kamu percaya Tom kalau darah Yesus itu sanggup mengampuni dosa-dosamu? Tidak usah dicekaknya dosamu ini, tidak usah, cukup dengan dosa-dosamu. Dan dia bilang apa saudara? Percaya sekali. Wah, keras, mantap saudara, meskipun terbata-bata. Amin. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan, memberikan kehidupan yang kekal bagimu. Amin. Kalau begitu kita berdoa ya Tom. Saya doakan saudara. Sesudah berdoa, amin. Ya saya mintakan ampun, saya mintakan Tuhan berikan kehidupan kekal, membebaskan dia daripada segala sakit penyakitnya. Sesudah amin. Dia nangis saudara, mau nangis. Gitu saudara. Wah, aku rasa mungkin Tommy nangis Tuhan aku mau. Saya bilang, "Tom, udah tahu Tuhan Yesus sudah mengampuni kok. Udah, tidak usah nangis lagi ya." Hati yang gembira adalah obat, dia bilang gitu saudara. Mata. Saudara, ketika saya pulang hati saya lega, ada damai di dalam hatiku, lega dan bahagia saudara. 2 hari kemudian anaknya telepon, "Tante, Papa dipanggil." Saudara, baiklah dalam kehidupan kita hanya madu yang kita berikan kepada orang-orang demi keselamatan mereka, demi supaya engkau diperkenan oleh Tuhan, demi supaya orang-orang itu apa saudara, bisa mendapatkan kebebasan dalam kesukaran mereka. Tugas kita bukan menghakimi, bukan menghukum, bukan menuduh, apalagi melebih-lebihkan kesalahan orang, memperbanyak kesalahan orang, kuantitas mereka, wah kita tambahkan. Itu tugasnya Yesus, untuk menghakimi, untuk mengadili orang. Tugas kita itu bawa madu. Ada sebuah lagu saudara, sebuah lagu yang mengatakan bahwa di dalam pengharapan yang hilang, Tuhan Yesus memberikan pengharapan. Di dalam kehidupan yang penuh dengan ombak badai ini, Tuhan Yesus memberikan shelter, tempat perlindungan. Di dalam kekalutan, kelemahan kita, Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Begitulah saudara yang harus kita lakukan bagi sesama kita.
saja ya racunnya ya, supaya hidup kita tidak menjadi jahat bagi orang lain, tetapi menjadi pengasih bagi orang lain. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan mendidik kami di dalam kelemahan-kelemahan kami. Firman-Mu Tuhan adalah jalan bagi kami untuk kami tempuh Tuhan, supaya kami boleh menjalani akan kehidupan yang sesuai dengan pemikiran, sesuai dengan sifat-sifat-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan, beri kepada kami ya Tuhan kedamaian dalam hati kami, beri kepada kami kasih dalam hati kami, sehingga kami boleh memberikannya kepada orang lain. Kami boleh meneladani akan Tuhan Yesus yang sungguh baik kepada kami, yang sudah memelihara kepada kami, yang sudah menjaga kami Tuhan setiap saat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami serahkan Tuhan akan jemaat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu sanggup kami laksanakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan mimbar kepada Pak. Ya, terima kasih Ibu Sinta yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk semua tim pelayanan yang boleh melayani dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Oke, saya akan menyampaikan ada beberapa hal yang sehubungan dengan beberapa kegiatan kita dalam minggu ini. Mulai dari hari ini, kebaktian anak-anak nanti siang jam 9:30. Pujian Saudari Tiwi, kemudian firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Rima. Kemudian nanti sore ada ibadah PRBK jam 5 sore. Petugas bisa nanti dibaca, mungkin juga di grup PRBK ada sendiri. Kemudian hari Rabu tanggal 26 Agustus ibadah PWK, pujian Ibu Milka, nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Rima. Kemudian hari Jumat tanggal 28 Agustus ada doa wanita, ujian disampaikan oleh Saudari Swati, kemudian firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Nadiono. Kemudian hari Sabtu tanggal 29 Agustus ada doa pengerja dan majelis jam 6 sore. Ujian akan dipimpin oleh Ibu Ninis, kemudian firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Widiasih. Kemudian hari Minggu tanggal 30 Agustus ibadah umum, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Yohanes. Kemudian tim musik pujian Ibu Rema bersama dengan tim. Kemudian untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 Agustus. Untuk tanggal 23 hari ini Saudari Elisabeth Widyastuti dan saya. Kemudian tanggal 24 Bapak Yosef Sarjoko, tanggal 28 Bapak Nikodemus Jimmy Charles Boyd, tanggal 28 tanggal yang sama Saudara Erwin Bakti Putra, tanggal 28 juga anak Sim Alexander Kristiawan. Kemudian tanggal 29 anak Fiona Clara Natalia. Kemudian ayat masnya di Yesaya pasal yang ke-55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai warta gereja pada pagi hari ini. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita datang kepada Tuhan, kita menaikkan syukur kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang senantiasa kami terima, kami nikmati. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian, penyembahan, setiap kebenaran firman yang kami terima
boleh senantiasa menjadikan satu kekuatan baru dalam hidup kami, yang terus senantiasa memberikan motivasi dalam kehidupan kami untuk kami terus semangat dan juga terus berharap berjuang di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa memberkati setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani pada pagi hari ini ya Tuhan. Untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Muda Lana Sita ya Tuhan, yang sudah menyampaikan firman Tuhan, juga untuk tim musik pujian, juga untuk kameramen, juga untuk sound system, petugas multimedia, dan juga untuk penyambut jemaat ya Tuhan. Kami doakan mereka, kiranya Engkau yang akan memberkati pelayanan mereka, bahkan dalam hari-hari mereka Tuhan juga yang akan memberkati setiap pelayan-pelayan mereka berikutnya yang Engkau percayakan kepada mereka, kiranya Tuhan pun juga yang akan memberkati. Kami saat ini juga berdoa ya Tuhan, untuk mendoakan jemaat Tuhan yang saat ini boleh hadir ya Tuhan. Tuhan, kami tidak mengerti apa yang menjadi satu kebutuhan, keperluan, dan juga pergumulan dalam hidup mereka, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa memelihara hidup setiap kami ya Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini kami mendoakan mereka, biarlah kekuatan, anugerah, sejahtera yang daripada Tuhan Engkau limpahkan atas setiap mereka ya Tuhan. Kami boleh senantiasa menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga kami juga berdoa untuk setiap firman-firman yang kami terima, puji-pujian kami yang terima ini juga senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman pengharapan kami akan Engkau ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang saat ini boleh hadir ya Tuhan. Berkati dalam usaha pekerjaan mereka, berkati dalam rumah tangga mereka, berkati dalam setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami doakan juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini tidak bisa mengikuti ibadah di tempat ini ya Tuhan. Mereka yang ibadah di rumah mereka masing-masing melalui streaming ya Tuhan. Doa kami kiranya Tuhan juga yang akan memberkati mereka, sehingga mereka juga menikmati jamahan Tuhan, menikmati urapan Tuhan, dan apa yang mereka lakukan ini juga akan senantiasa menguatkan dan meneguhkan, memberikan semangat kembali dalam kehidupan mereka di hari-hari ini Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan akan kuatkan, teguhkan, dan berikan penghiburan di dalam Tuhan. Secara khusus itu Ibu Sarjoko Tuhan, dalam nama Yesus dari tempat ini kami doakan supaya Tuhan akan terus pulihkan pasca berada di rumah sakit ya Tuhan, yang sekarang ini sudah berada di rumah Tuhan juga akan beri kekuatan, pulihkan kesehatannya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian juga kami doakan untuk pagi hari ini anak-anak Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Kami doakan untuk Saudari Widya Stuti, kami doakan untuk Bapak Sarjoko, kami mendoakan untuk Bapak Jimmy, kami mendoakan Saudara Erwin, kami mendoakan anak Zim, kami mendoakan untuk Saudara anak Fiona ya Tuhan. Di tempat ini kami mendoakan mereka, kiranya berkat Tuhan ada atas mereka, Engkau yang akan memberkati dalam hidup mereka ya Tuhan. Mereka yang masih sekolah Tuhan, berkati sekolah mereka dengan hikmat, kepintaran, kecerdasan dari Tuhan. Mereka yang bekerja Tuhan, berkati dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, berkati Tuhan. Dan juga untuk anak-anak yang saat ini belum masuk dalam sekolah Tuhan, berkati dalam pertumbuhan mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ini di dalam tangan kuasa-Mu. Hari-hari mereka kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami memberkati setiap jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang saat ini berulang tahun yang tidak tertera di warta, tidak tercantum di warta, doa kami kiranya Tuhan juga yang akan memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, untuk kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami akan memulai segala aktivitas kami hari ini. Doa kami kiranya Tuhan Kau yang senantiasa memimpin, menuntun, menyertai dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita pagi hari beribadah kepada Tuhan, maka sekarang angkat tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu sekalian dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, kekuatan, persekutuan dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita, mulai dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Kita menikmati setiap berkat Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat bersatu saja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk memberikan persembahan di kotak di depan, dan juga jangan lupa untuk cuci tangan setelah dari gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.